Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Untuk materi hari ini Bapak mungkin akan mengulas kembali ya dari bab 1 sampai bab terakhir kita yang dibahas di materi di minggu kemarin ya. Karena materi kita alhamdulillah materi sudah habis ya di semester ini. Jadi Bapak akan memberikan materi dari awal bab 1 lagi ya sebelum kalian akan ujian penilaian akhir semester ya, semester ini ya. Sebelum kita mulai materi ini, kalian siapkan dulu, diniatkan dulu untuk belajar, persiapkan alat-alat tulisnya ya. Mungkin Bapak akan dibuka di bab 1 dulu ya, tentang menceritakan unsur-unsur berita ya. Bapak akan mereview kembali materi-materi yang dari awal biar kalian nanti di pas penilaian semester lebih memahami ya nanti soal-soal yang Bapak akan diberikan ya. Karena Bapak akan memberikan soal dari bab 1 sampai bab terakhir ya untuk di penilaian di akhir semester pas ya. Nah, dari bab pertama tentang kita harus memahami tentang unsur-unsur berita ya, atau cara menentukan untuk unsur-unsur berita. Nah, pada dasarnya itu berita itu harus berupa dengan isinya itu fakta ya, atau kenyataan. Jadi tidak semua juga fakta juga bisa dibuat berita, tapi yang bisa jadikan berita adalah informasi-informasi yang sangat penting ya. Nah, dalam unsur-unsur berita itu ada beberapa yang kalau hari pelajar kalian ingat itu ada 5W dan 1H, yaitu what, who, when, where, why, dan how ya. Bapak cuma mengingat-ingat kembali ya di materi yang bab pertama ini. Terus ada beberapa juga tentang cara meringkas dan menyimpulkan isi berita. Ringkasan itu mungkin adalah biasanya ringkasan itu adalah meringkas sebuah berita itu yang kita ambil hanya pokok-pokoknya saja ya beritanya ya. Jadi diringkas jadi suatu berita yang kita ambil pokok-pokoknya aja ya, disebut meringkas sebuah berita. Nah, ada juga langkah-langkah dalam menyimpulkan isi teks. Yang pertama biasanya adalah mendengarkan kalimat demi kalimat, atau yang keduanya mencatat informasi yang penting, yang ketiganya mencatat pokok-pokok berita, yang selanjutnya menyajikan atau menyimpulkan isi berita berdasarkan pokok berita, menampilkan isi berita dan secara lisan dan tertulis. Itu dalam penyimpulan isi berita. Terus yang terakhir tanggapan isi berita. Tanggapan itu adalah sambutan terhadap suatu ucapan ya. Biasanya tanggapan itu dapat diartikan berupa seperti kritikan atau sanggahan, atau ada kadang dukungan atau komentar juga bisa ya. Nah, biasanya kalau tanggapan itu harus disertai dengan fakta, harus ada contoh-contohnya dan harus masuk logika juga atau logis ya. Nah, biasanya ada aspek-aspek ya dalam tanggapan berita itu harus ada isi, harus ada unsur berita yang berisi tentang kebenaran atau kelengkapan isi berita, ada kalimatnya dan pilihan kata ya. Itu adalah tanggapan isi berita. Di selanjutnya ada juga cara menentukan unsur berita dan kaidah berita. Nah, dalam struktur teks berita itu ada beberapa unsur yang kalian atau struktur yang harus kalian ingat kembali ya. Yang pertama itu harus ada kepala berita, yang kedua adalah tubuh berita atau badan berita, yang terakhir adalah ekor berita. Nah, biasanya kalau kepala berita itu berisi tentang pembukaan biasanya atau peristiwa yang diceritakan dalam teks tersebut. Nah, umumnya biasanya ada penjelasan singkat ya mengenai berita yang dibahas. Kalau tubuh berita biasanya tentang ada proses kejadian dari awal sampai akhir. Nah, biasanya itu peristiwa tersebut itu dijelaskan secara
atau berdasarkan fakta dan kenyataan yang ada di situ ya dalam beritanya. Kalau ekor berita itu adalah tentang uh, narasumber atau referensi di dalam berita tersebut. Nah, lanjut lagi kita ke dalam menyampaikan informasi dalam bentuk berita. Biasanya ada dua hal dalam menyampaikan informasi dalam bentuk berita. Biasanya yang pertama adalah pentingnya berita, yang kedua adalah penyampaian berita. Nah, biasanya pentingnya berita itu kita peroleh manfaatnya itu setelah kita membaca berita. Nah, manfaat itu juga dapat diartikan sebagai pemaknaan ya terhadap suatu berita. Nah, manfaatnya itu kita dapat yaitu kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, tepat, dan akurat. Nah, terus yang kedua adalah penyampaian berita. Kalau penyampaian berita itu biasanya dapatkan atau dari sebuah penulis ya. Nah, harus isinya itu berupa harus lengkap dan komunikatif ya dalam penyampaian berita itu. Selanjutnya menyunting berita. Nah, dalam menyunting berita itu harus ada kebenaran. Yang kedua harus ada isi berita, harus ada kelengkapan isi berita, dan ada struktur penyusunan berita dan penggunaan bahasa ya. Itu di dan di minggu ini Bapak akan di hari Senin Bapak membahas dari 2 bab saja ya. Nanti selanjutnya lagi di bab 3 dan bab 4 ya, sambil kalian nanti sambil menunggu nanti ujian akhir semester ya, pas ya. Nah, kita lanjut ke iklan, sarana, dan komunikasi. Biasanya dalam sarana iklan dan sarana komunikasi kita ada beberapa unsur. Yang pertama itu ada unsur iklan, ada unsur slogan, dan unsur poster. Nah, biasanya kalau iklan itu suatu metode promosi yang efektif dan sangat berguna sekali ya dalam memasarkan beberapa produk ya kepada konsumen, karena biasanya iklan jangkauannya sangat luas. Biasanya kan di TV, jadi yang nonton bisa berjuta-juta orang ya yang menonton TV. Kalau slogan merupakan kata-kata yang kalimatnya relatif pendek ya dan harus menarik, terus mencolok, terus gampang diingat ya dalam menyampaikan sesuatu dalam slogan tersebut ya. Poster. Nah, poster merupakan sebuah karya seni grafis ya, dengan ada perpaduan antara huruf dan angka, biasanya di dalam ukuran yang sangat besar sekali ya. Itu saja mungkin materi yang Bapak berikan di hari Senin ini. Bapak cuman mereview kembali ya karena materi kita sudah habis. Bapak mereview 2 bab tadi, tentang yang pertama tentang penyampaian berita dan iklan, sarana, dan komunikasi ya. Mudah-mudahan materi hari ini kalian bisa dimengerti dan kalian bisa juga untuk lebih bisa belajar di rumah dengan membuka juga LKS-nya ya. Untuk nanti soal yang Bapak akan berikan, absensi dan soal latihannya akan di Google Form ya, dengan tokennya adalah iklan ya, tulisannya iklan, I-nya huruf besar ya. Token tersebut adalah namanya iklan. Mudah-mudahan materi hari ini bermanfaat buat kalian ya. Dan juga Bapak ucapkan tidak bosan-bosannya kalian Bapak ingatkan kembali untuk menjaga protokol kesehatan ya. Prokesnya harus lebih kuat lagi ya, walaupun sudah zona hijau ya, udah bisa masuk PTM. Dan juga Bapak ucapkan salam juga kepada orang tua kalian yang telah membersamai kalian belajar dan memfasilitasi kalian untuk belajar secara online. Itu saja materi hari ini. Bapak ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.